Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Rasain! Ini giginya! Capek lari mulu dari tadi. Udahlah, mendingan aku cari si Riza sama si Mayo deh. Capek. Kamu? Hah? Kakak? Kakak ngapain kesini? Ini tempat berbahaya. Kakak udah nyalinya kuat banget. Alah kakak, ngapain kesini kak? Biarin kita aja Gi. Please kak, jangan kesini kak. Ini tempat berbahaya. Tapi kak, aku mohon. Kamu banyak omong kosong ya. Aku udah terbiasa seperti ini. Udah gak usah banyak ngomong. Nih kertas. Gak tahu sih kertas apaan. Ini aku berikan ke kamu ya. Awas kalau dibuang. Kau baca dulu ini baru kau paham apa semuanya. Aku kesini cuma mau balas dendam buat raja yang sompa itu. Biar dia diem dan biar kapok. Aku jijik banget sama dia. Maafin kakak kalau ada apa-apa. Tapi please, kakak bisa jaga diri kok. Kamu cepetan ambil ini Gi. Jangan sampai ketahuan sama siapa-siapa ya. Ini cuma rahasia buat kita berdua saja. Awas loh. Hah? Rahasia? Apa ini? Loh, ini kan surat. Tapi kakak mendingan stop deh. Daripada sih berbahaya, aku khawatir sama kakak. Banyak ngomong deh kamu. Udah ya, semoga beruntung. Encok deh aku. Hei, minggir nggak lo? Jangan halangi jalanku. Hah? Yang betul saja. Iyalah, aku bilang dari tadi juga kau. Banyak kali ngocehnya. Aku nggak punya waktu banyak. Di sini itu aturannya nggak boleh ada orang asing masuk ke sini. Sedangkan kamu masuk tanpa minta izin. Tidak bisa dibiarkan. Dasar penyusup mengganggu wilayah sini saja. Terimalah ini, wahai penyusup. Apa? Bolong apa tadi? Kok aku pusing? Tidak mungkin. Ini pasti ulahmu. Ya emang ulahku. Itu adalah sihirku. Itu adalah sihir yang dimana jika orang kena sihirku, tubuhnya bahkan menghilang satu persatu. Dan itu terjadi selama 5 menit kemudian. Jadi bersiaplah untuk... Aduh. Kok ini apa sih? Aku... Dasar, udah lemah, banyak belagunya lagi. Aku... Ayah, Bunda. Ya, seperti yang kalian duga, dulu waktu warga mencariku, aku bersembunyi dekat rumah orang kaya. Nggak tahu rumah itu sangat besar, tapi
aku entah kenapa bertemu seorang pasutri. Dan ya, pasutri itu adalah ayahku sendiri. Ya, aku ketemu ayahku yang sudah selingkuh dengan istri baru. Tapi dia hamil. Tapi anehnya, aku tidak dibuang lagi. Melainkan, ayahku malah mengadopsiku dan menjadikanku anaknya lagi. Dan disitulah aku dirawat. Aku bingung, kenapa bisa begini? Tapi selain itu, aku juga dihargai oleh istri barunya. Tapi di keluarga ini, aku pun juga baru sadar. Aku suka membuli anak kecil. Aku tidak suka orang lemah. Makanya dari dulu, aku yang masih psikopat. Tapi sejak aku di psikopat itu, aku tidak tahu aku seperti apa. Aku banyak membuli orang, termasuk membuli anak ratu juga. Aku juga gak tahu kenapa diriku bisa sejahat itu dulunya. Walaupun seperti itu, walaupun aku sudah diangkat sebagai anak kepala sekolah, tapi aku sama aja tidak merasa senang. Melainkan aku malah kangen adikku, dan kangen ibuku yang selalu setia denganku. Waktu bersama ibu, aku dididik dengan bagus. Tapi semenjak aku gabung dengan keluarga ayah baru, aku kurang terdidik. Aku banyak menyiksa orang, sampai-sampai sekarang akulah yang disiksa. Dan aku juga gagal melampiaskan dendamku ke Raja Pao itu. Terima kasih keluargaku, aku menyesal. They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word. Capek banget sumpah ngalahin dia. Mana disuruh pakai tangan kosong lagi. Udah capek-capek kan bawa senjata, malah diaduin begitu. Mayo itu di dahimu ada luka. Hah? Luka? Luka apa? Betul sih ada luka, tapi aku gak ngerasa apa-apa. Kalian ini bego sekali. Battle-nya selesai. Segitu aja. Hah? Selesai? Apa katamu? Kita baru 3 menit loh berantem, tapi kamu udah-udahan aja. Nyebelin kamu. Lagi dong, kali ini gak usah pakai tangan kosong. Wah, dari tadi aku cuman menguji kepintaran kalian dalam battle. Tapi sekarang aku udah lelah. Aku sadar posisiku kayak gimana. Udah, sekarang mau kayak gimana lagi? Aku nyerah, aku mengaku kalah. Meskipun tadi aku yang menang dan melawan kalian. Tapi aku saranin kan cepet-cepetlah pulang dari tempat ini. Ini tidak aman. Karena lain kali jika kita ketemu, aku akan mengajakmu battle lagi. Tapi kayaknya enggak deh, karena ini kayaknya terakhir kali kalian akan jumpa denganku. Ya taulah kan aku mau kayak gimana. Tapi aku saranin kalian bebaskan dulu lah anak-anak yang terpenjara di sini. Karena mereka kasihan sekali. Dan aku juga udah lelah sih gabung sama Raja Pao itu. Kalian salah satu manusia yang berani masuk ke sini. Dan kalian lihat notis ini masuk apa? Berani juga kayaknya nyalinya. Nih, ada kunci tuh buat penjara anak-anak. Penjaranya kalian tinggal lurus aja, lalu kalian belok ke kanan, dah itu kalian dah nyampe. Karena penjaranya nggak terlalu jauh dari sini. Pakai dilempar ke bawah pula kau. Nggak sopan. Ya udahlah, makasih ya. Walaupun kau kayaknya agak lemahan dikit sih orangnya, gampang nyerah. Baru segini loh padahal. Yuk, kan. Tapi kenapa kamu mengundurkan diri? Kamu kan udah keren posisinya seperti itu. Kenapanya jadi penyihir? Aku capek, Ege. Udahlah, di sini kan nggak perlu tahu gimana penghukumannya. Banyak belagunya. Yolah. Oh, jadi ini penjara yang dimana anak-anak itu diculik dan di sini mereka dikumpulin. Ya ampun, banyak sekali. Ada orang. Iya, weh ada orang. Yuk. Wih, bebas. Kapan ya aku pulang? Kakak itu bukan penjaranya. Apakah dia penyelamatnya? Keren banget. Cepetan weh ke sana. Kak, kakak mau nyelamatin kami kan? Makasih banget.
Kami capek tahu tinggal di sini. Iya, kami capek tinggal di sini. Di sini tuh kami kelaparan. Makasih kak udah bebasin. Ya udah, kalian semua kan dapat bebas kan? Kens, lo bimbingan anak ini keluar ya, tapi jangan keluar dari area kerajaan. Minimal cari tempat persembunyian gitu yang agak aman. Lalu tinggal jaga anak-anak ini ya. Kalau ada apa-apa kasih tahu aja. Juga kita kan punya HP kan? Iya, aku tahu. Jadi kamu gak mau ikut nih? Enggak, aku mau jaga di sini aja. Aku mau lanjut patroli. Siapa tahu ada ketemu-temu siapa kan? Ya aku mau lanjut ketemu Maya sih, tapi aku nggak tahu di mana dia. Ya udah. Yuhu, bebas. Tapi kurasa ada yang ketinggalan satu deh. Siapa ya? Ya ampun, dia udah mati nih. Buset, kok bisa mati? Mati kelaparan. Udah dilaletin lagi tuh. Mana bisa aku selamatin lagi. Mana udah putih begitu lagi mayatnya. Wah, kejam banget dah ini penjaranya. Tapi sepertinya aku mendengar anak menangis deh. Di mana ya? Loh, kok anak kecil? Apa ini? Kepala melayang. Ini jangan-jangan tumbal yang baru setengah jadi. Ya ampun. Tapi anehnya kan kepalanya cuma satu, tapi darahnya kok banyak. Itu siapa? Itu kawannya udah meninggal ya? Hei dek, cepetan bangun Gih. Kakak masih di sini loh. Cepetan kamu pulang. Kamu ngapain berlama-lama di sini? Loh. Kakak nyelamatin aku ya. Makasih banget ya udah nyelamatin. Akhirnya aku bisa bebas dari sini. Terima kasih banyak. Udah dek, kamu mendingan pergi deh. Kamu tinggal ikutin jalan yang ada di depan aja ya. Ntar nanti ketemu anak-anak yang ada di sana. Cepetan Gih, sebelum kalian tertinggal nanti. Soalnya siapa tahu dia telepon polisi kan nanti. Cepetan, daripada nanti musuhnya datang lagi. Ya. Veko, kamu ngerti nggak sih ini tempat apa? Kok banyak meja-meja ya? Ih, dua cobloan. Tempat gini aja masa nggak tahu sih? Ini tuh tempat di mana para kumpulan penyihir di sini makan malam. Ya, tepatnya diner gitulah. Hah? Siapa dia? Tiba-tiba muncul di depan kita. Woi, siapa lu? Ih, ngomongnya lu nggak sopan lu. Perkenalkan, aku adalah Pinvi. Aku adalah penyihir lama di sini. Ya, tepatnya aku suka banget deh sama tempat ini, makanya aku betah di sini. Nggak nanya. Kamu nggak sopan nih. Berani-beraninya kamu ngomong seperti itu di hadapanku yang cantik jelita seperti ini. Aku cuma ngasih tahu God. Ya kan aku nggak ngasih tahu kalian. Kan tadi nanya tempat apa ini. Lagian kan dari mana sih datangnya? Penyusup emang. Melanggar privasi. Seharusnya minta izin dulu kek. Kami kan bukan dari sini. Kami cuman hanya mau mencari teman kami yang menghilang. Namanya Maya. Kalau kamu tahu, bisa beritahu nggak tempat di mana dia menghilang? Siapa tahu kan kamu anggota di sini. Iya, aku emang member di sini, tapi aku nggak tahu dia di mana. Tapi aku tahu anak yang bernama Maya itu. Maya teman kalian toh rupanya. Dia anak raja. Tapi aku nggak memperdulikan itu karena aku ingin battle dengan kalian sekarang juga. Apa nih? Baru juga perkenalan langsung aja battle. Agak lain. Battle model apa nih? Ini bukan Roblox. Nggak ada map-mapan. Aku mau kantu battle dengan tangan kosong. Tapi dengan sihirku, aku nggak mau ya terluka seperti kalian. Aku paling jijik sama manusia yang melanggar privasi. Hah? Emang dia melanggar privasi kah? Iya, nggak tahu lah. Yuk, battle yuk. Dasar. Aduh, capeknya lari. Capek banget lari dari kaburan si kepala labu itu lagi. Aku nggak mau ketemu deh. Dor. Siapa? Hei, ini temenmu, Mayo. Kau ini ya. Berani-berani kau meninggalkan tas itu. Maya. Syukurlah. Kamu ini dari mana aja sih? Aku nggak tahu loh. Aku bisa di mana. Tatanya aku pingsan lalu aku bangun di sini. Itu karena aku yang buat kamu pingsan. Lagi, kamu nih diajak kerja sama nggak becus. Sekarang Riza kemana lagi? Kamu nih. Udahlah yuk, kita cari Riza.
Siapa tahu bisa ketemu dia. Mayo, dengerin Gi. Apa lagi? Kamu nggak sih? Itu tempat kayaknya angker deh. Kita kayaknya disesatin, tahu nggak sih di tempat ini? Karena ini kan otomatis tempat penyihir, otomatis kita bakal disesatin juga oleh suara sirine di sini. Ya, aku mau pulang. Kau ini paranoid banget. Udah tahu tempat penyihir masih tanya. Ya bodo amat lah, ada kita disesatin atau gimana. Udahlah, nggak usah nangis. Nanti kita bisa bakalan pulang juga. Nanti kita fokus dulu nyari teman-teman kita. Yuk. BTW, ini ada 2 jalur. Kita lihat mana? 3 jalur roget, itu kok nggak bisa tengok di depan. Hah, 2. Nggak tahu lah kita lihat mana. Kayaknya lewat sini aja nggak sih? Lebih jalannya kayaknya nggak tahu gimana. Udahlah, lewat situ aja lah kayaknya. Cepetan ya, Gi. Apa lari? What the fuck? Kita ngapain kesini, Cok? Ini tempat apa? What? Ini apa, Cok? Ini kamarnya si raja itu. Buset, kamarnya megah banget. Tapi bau anyir, coy. Apa itu? Bentar ya. Apa ini? Darah. Tapi ini bau darah manusia, woi. Apa ini? Mayo, aku nengok sesajen. Ini sajian apa ya? Ini ulah raja itu deh. Nggak salah lagi, ini kamar si raja itu. Tapi di mana ya dia nyekapin si Maya? Dan kenapa ini tempat begitu berantakan? Dan juga aku tengok ada kayak sebuah buku-buku gitu nggak sih? Ini buku apa emang? Terus di sini kenapa ada kursi? Ini kursi siapa? Jangan-jangan itu kursi bekasnya si Maya duduk. Hah? Kayak sih benar deh. Soalnya ini kayaknya kursi bekas si Maya tadi. Berarti sebelumnya Maya pernah disekap di sini. Dan sekarang kita nggak tahu dia dipindahin kemana. Hah, ulah si raja itu lagi. Dia tahu kayaknya deh kita mau cari ke sini. Makanya dia langsung kaburin si Maya. Dan sekarang pindah lagi di tempatnya. Tapi dari tadi aku penasaran deh, Ge, ini buku apa? Soalnya ini buku tebal banget. Hah? Rencana Tuan Vicky? Apa ini buku? Cobalah aku baca. Mungkin ada penjelasan mungkin kali ya. Oke, pada tahun 1858, sebelum ada kerajaan Vekoria, ada kerajaan namanya White Castle. Kerajaan itu adalah kerajaan yang memimpin pertama kalinya kota Vekoria. Sayangnya kerajaannya nggak dianggap karena pemimpinnya kurang bagus dalam memerintahkan Vekoria. Kurang disukai, makanya banyak warga yang lebih memilih untuk dijadikan pemerintahan di kota Vekoria daripada White Castle. Tapi sebelum raja meninggal, dia punya anak. Ya, tepatnya anak pertama dia. Namanya Ferris. Ya, tepatnya Ferris itu adalah Vicky. Tapi Ferris ingin melanjutkan jabatan ayahnya sebagai tuan raja selanjutnya dan ingin membuktikan kerajaannya lebih baik. Tapi Ferris sangatlah psikopat dan dia tuh ambis, pemaksa. Dan jika dia jadi raja berikutnya, dia bakal serakah. Tapi pada suatu hari, saat umurnya beranjak 14 tahun, dia malah kerjasama dengan iblis. Ya, tepatnya dia kerjasama sama iblis yang jahat. Dan alasan aku ingin bergabung dengan iblis, karena aku menyukai yang namanya itu kekerasan. Dan juga aku sering mandi darah dan minum darah. Makanya dari situ, iblis mulai menyukaiku. Dan iblis makin ingin berbaur denganku. Dan aku suka menculik anak kecil. Ya, untuk kujadikan tumbal darahku. Aku suka darah anak kecil yang masih muda. Makanya aku membuat festival permen manis yang tanpa didampingi orang tua. Dan festival itu ada di dekat kastilku. Ya, otomatis bocah yang masih polos akan langsung datang di sini dan akan kuculik. Tepatnya aku menipu mereka. Tapi tiba-tiba aku punya ide untuk membuatkan darah suci yang lebih mantap lagi. Ya, dengan meminta anak buahku untuk membuatkan bahannya. Anak buahku meramu mantra, dan mantra itu dia kasih ke 2 kucing. 2 kucing putih, tapi karena mantranya, yang satu berubah menjadi warna hitam. Tapi warna hitam itu tidak sepenuhnya berwarna. Dan anak buahku namanya Maina, dia langsung mengantar 2 kucing itu ke hadapan Tuan Vekoria, sambil menyebutkan bahwa 2 kucing itu harus diurus dengan baik. Sampai membuat warna putih di kucing hitam itu berubah menjadi warna hitam. Dan lahirlah 2 anak kembar, Maya dan Mayo. Hanya nama mereka berdua yang tercantum di otakku. Dan aku sudah menunggu kelahiran mereka.
Tapi sayang, yang satunya malah menjadi anak iblis. Aku sedang menunggunya karena aku pikir akan mendapatkan 2 darah suci itu. Tapi saat aku mendapatkan berita dari penyihir anak buahku, hanya 1 yang memiliki darah positif dan jiwa positif, dan satunya lagi anak iblis. Otomatis hanya 1 lah yang bisa aku ambil untuk kujadikan tumbal. Dan setelah aku mendapatkan informasi itu, makin membuat aku capek. Karena ekspektasiku, Raja Vekoria akan membuat anak yang baik dan juga telah memenuhi syarat-syarat itu. Tapi sayang, Tuan Raja malah membuat kesalahan sehingga seharusnya aku mendapatkan 2 anak positif dan darah suci itu, tapi sekarang hanya 1 yang memiliki darah suci itu. Ya, tepatnya yang bernama Maya. Dan kini aku mengincarnya. Tapi karena kesalahan itu, Tuan Ferris malah menciptakan aturan baru di kota ini, yaitu aturan di mana warga disuruh menjauh oleh anak pertama dari Tuan Raja Vekoria atau yang bernama Mayo, dan sambil memfitnah bahwa Mayo itu adalah anak iblis dan pada suatu saat nanti akan membunuh orang dan akan menguasai kota Vekoria untuk selama-lamanya. Dan di situ Ferris juga membuat sayembara di mana sayembara itu adalah siapa yang bisa mencelakakan Mayo akan mendapatkan 50 miliar. Tapi selama ini belum ada yang bisa membuatnya mati. Ya, tepatnya warga Vekoria telah didoktrin oleh aturan yang aneh dan juga tidak benar. Dan karena aturan itu, Mayo kini dianggap aneh dan jahat oleh warga sipil. Makanya warga sering takut pada Mayo. Makanya banyak warga yang tertipu oleh itu. Dan warga Vekoria percaya saja sama berita itu dan tidak menganggapnya sebagai hal yang konyol. Tapi mereka menganggap hal itu serius. Dan alasan kenapa perintahnya Tuan Ferris didengar dan dilakukan oleh rakyat Vekoria karena yang menyampaikan hal itu bukanlah aku, tapi Tuan Raja dan Wali Kota, Pak Herodi. Ya, tepatnya Ferris telah kerjasama sama 2 orang itu untuk membuat informasi palsu dan menyogoknya dengan uang sebesar 800 juta setiap minggunya. Ya, aku menggaji mereka. Dan juga kenapa Tuan Raja menerima semua informasi itu karena waktu itu dia juga benci terhadap Mayo. Makanya dia menerima informasi itu walaupun putrinya diambil oleh diriku, tapi dia terima saja demi uang. Dan hal itu juga sama oleh Pak Wali Kota. Pak Wali Kota telah menyampaikan pesan itu kepada rakyat dan rakyat percaya. Padahal rencana itu aku yang buat semua. Dan kenapa aku rela melakukan ini sampai aku memanipulasi semuanya? Karena ada seseorang yang telah aku incar dari dulu, yaitu adalah Tuan Putri Maya. Dia adalah seseorang yang kuincar dari dulu, sejak dia bayi. Ya, aku terlalu mengincarnya karena dia pemilik darah suci itu. Tapi sayangnya, kenapa aku nggak langsung mengambil dia saat itu? Karena dia memiliki penjaganya sangatlah ketat. Ya, otomatis dia kan anak ratu. Dia selalu memiliki penjaganya. Dia punya kakak yang selalu menemaninya dan menjaganya. Apalagi kakaknya memiliki kekuatan iblis yang sangatlah kuat dan tidak bisa dikalahkan. Dan dia memiliki teman. Ditambah dengan temannya yang begitu banyak yang selalu menjaganya dan merangkulnya. Dan keluarga. Sehingga tidak ada celah untuk aku mengambil Tuan Maya dari situ. Makanya aku selalu meminta anak buahku untuk mengambil Maya dari kerajaan Vekoria. Tapi selalu saja tidak becus. Dan ya, alasan aku meminta untuk mengambilnya karena ya untuk aku jadikan budak dan juga tumbal di darah suci ini. Karena dia adalah orang yang spesial bagi diriku. Dialah pemilik darah yang enak bagi diriku. Ini semua agar aku bisa berumur panjang dan kaya raya. Ya, alasannya agar bisa hidup abadi dan juga mudah. Dan asalnya aku ingin mengambil satu persatu nyawa kawannya Maya, tapi tidak sempat. Dan sekarang baru kewujud aku bisa mengambilnya tanpa membuat kekerasan. Terima kasih, Mayo dan keluarganya. Dan teman-temannya. Apa ini? Jadi semuanya ini udah catat di sini. Jadi ternyata rencana dia mengambil Maya itu hanyalah untuk kekayaan dan juga awet muda. What the fuck? Jadi selama ini aturan yang ada di kota itu dia buat dan sayembara itu adalah untuk diriku. Mayo, sabar ya. Ternyata kamu selama ini lagi dibenci warga karena adanya sayembara itu. Tenang, kini kamu belum dirampas kok. Hah, apa-apaan ini? Sungguh rencananya sangatlah panjang. Lagian juga ngapain ayahku mau dikasih beginian? Cuman perkara uang aja loh. Ayahku bisa menumbalkan kami berdua. Dan sekarang dia pos-posin tuh sama si Maya. Dasar manipulatif brengsek. Udah lah Mayo, yuk kita kabur yuk. Jangan di sini, Gi. Ini tempatnya sangatlah berbahaya. Jika lama-lama di sini juga bagus. Jadi festival permen, penculikan anak, aturan kota, itu semuanya dia yang buat. 1001 cara akhirnya kita bisa dapat ini semua. Dan sekarang dia malah kabur membawa Maya tak kemana. Walaupun dulu aku juga brengsek, tapi aku tidak sebrengsek yang ada cerita ini tahu. Dia terlalu berlebihan. Mas benci itukah sama aku?
Dan dia lakuin ini semua demi dia bisa awet muda. Pantesan dia nggak tua dari dulu. Berarti penyihir lain juga. Pantesan penyihir di sini nggak ada yang tua. Rata-rata muda, walaupun hidupnya sudah lebih dari 10 tahun. Dan dia emang psikopat. Dia juga kanibal, suka sekali minum darah. Tapi sekarang dia malah membawa kabur si Maya. Karena dia tahu kita bakal kesini nantinya. Dan sekarang kita malah disesatkan oleh tempat ini. Tapi aku juga tidak habis pikir, kenapa ya aku bisa melakukan ini? Kenapa ya aku mau ditipu aja dengan uang segitu? Dan tidak memikirkan anak-anaknya. Kumpulannya, dia kenapa menciptakan aturan untuk para warga agar bisa membunuh diriku. Agar diriku terbunuh dan Maya bisa dia ambil sepuasnya. Karena aku selalu menjaga Maya. Dan aslinya dia juga ada rencana untuk menciptakan aturan untuk para warga agar bisa membunuh teman-temannya Maya atau orang yang dekat dengan Maya. Selain Raja dan Ratu. Dan dia bersembunyi di balik ini semua. Aku tidak menyangka bisa begini. Aku mau pulang. Tenanglah, nanti kita bakal pulang kok. Kamu denger langkah kaki nggak? Yai, ada seseorang gitu.